Sabar. Kan nggak kemana-mana kan? Jadi Bapak lah ada bisnis mungkin kan? Enggak. Oke kawan-kawannya, sekarang kita mau bicara dengan Pak Barus dari Medan ya. Oke Pak Barus, silakan apa yang mau ditanyakan? Tentang hukum. Ya, Hukum itu silakan. sebenarnya, cuman saya kurang paham mengawalinya karena udah terlalu lama waktu saya nonton videonya itu. Hmm. Hukum ya, hukum bahwa saya bertanya, hukum itu hukum untuk manusia itu atau maksudnya aturan-aturan untuk manusia Hmm. dibuat Tuhan sebelum manusia itu diciptakan Hmm. atau setelah manusia itu diciptakan beserta dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin muncul. Contohnya begini, apakah hukum dilarang membunuh itu berlaku setelah dituliskan dalam Alkitab atau sebelum dituliskan? Oke, saya jawab ya. Hukum yang pertama itu diberikan Tuhan di Kejadian 2 ayat 17. Ya. Bahwa hukum itu hanya ada dua. Kau makan, kau mati, tak kau makan, kau selamat. Hanya itu hukum pertama. Baru hukum kedua diberikan Tuhan di Kejadian 4. Ketika si Kain dan Habil terjadi pembunuhan, dikasih Tuhan hukuman bahwa darah adikmu akan berteriak-teriak segala macam ya. Nah, jadi hukum itu ada yang dibuat sebelum manusia jatuh ke dalam dosa dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Hukum yang paling banyak diturunkan itu setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Mengapa dilakukan setelah manusia jatuh dalam dosa? Karena di situ manusia sudah mulai mengetahui yang baik dan yang jahat. Nah, itulah. Setelah ada yang baik dan jahat ini, itulah hukum itu baru turun. Setelah manusia jatuh dalam dosa ya. Silakan, apalagi Pak? Satu pertanyaan. Hukum tentang di surga itu sudah dibuat atau belum itu Pak? Hukum tentang di surga kan langsung difirmankan Tuhan langsung. Di Kejadian 2 ayat 17. Ya. Ya udah, langsung itu difirmankan Tuhan. Maksudnya hukum-hukum ketetapan. Maksudnya begini Pak ini. Saya kan baca di dalam mana? Sebentar ya, saya cari dulu. Karena kemarin udah sempat saya tulis itu. Di perkataan Yesus di dalam lupa pula saya tulis. Ya di mana? Di mana? Tentang apa? Cuman Tentang perkataan ini. Di Matius sebenarnya, cuman saya lupa. Udah gini-gini perkataannya. Kamu sesat karena kamu tidak mengenal Alkitab atau apalah gitu ya, tidak mengetahui kitab suci. Ya, kamu sesat karena kamu tidak mengetahui kitab suci. Karena pada kebangkitan Matius 22 ayat 29. Ya, karena saat kebangkitan kan gitu Pak kan, manusia tidak akan kawin dan dikawinkan. Matius berapa tuh Pak? Matius 22 ayat 29. Ya. Nah. Coba dibaca. Matius 22 ya. Ya, ayat 29. Matius 22 ayat 29. Saya bacakan ini Pak. Ya. Ini kan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu membangun salah. 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kata kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Tuhan. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Lihat Pak ini perkataannya ini, makanya saya tanya ini makanya jadi pertanyaan saya sampai sekarang. Pada waktu Bapak diskusi di asal mula dosa itu, Bapak mengatakan bahwa awalnya ya memang saya pun sebenarnya saya bertentangan dengan ajaran agama saya sendiri. Tapi seperti yang Bapak bilang kan, kita tidak perlu ragu untuk bertentangan kan. Bapak agama Bapak apa? Kristen Protestan. Terus kok bertentangan? Jadi begini, seluruh
gembala, seluruh gembala lah dulu, bahkan jemaat-jemaat mengatakan, bahkan Bapak juga mengatakan bahwa kalau Adam tidak jatuh ke dalam dosa, mereka kekal. Nah, Pak, mereka akan kekal di Eden. Kan gitu, Pak. Lalu saya hadapkan kepada ayat ini, makanya saya tadi tanya, hukum itu dibuat setelah mengikuti proses manusia atau sebelum manusia dijadikan, kan begitu. Oleh karena itu makanya saya tanya, di sini kan dikatakan karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Artinya, Pak, di surga itu tidak ada kawin-mawin, tidak ada keturunan, tidak ada perkembangbiakan, kan gitu kan? Kalau di ayat ini kita baca. Tetapi kenapa di Eden itu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sendiri sudah mengamarkan berkembang biaklah, penuhilah bumi. Makanya saya tanya tadi, Eden itu surga atau bukan? Saya bilang itu kan. Karena kalau itu surga, berarti itu tidak sesuai nanti dengan perkataan Yesus yang di dalam Matius 22 ayat 30 itu tadi. Makanya kadang-kadang saya bertentangan. Artinya, Pak, saya rasa, menurut saya ya, tidak pun Adam jatuh ke dalam dosa, saya rasa dia tetap kekal. Itu sebenarnya yang poin saya yang mau saya sampaikan, bahwa kita agak berbeda pendapat gitu. Begini Pak. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Ya. Kalau ditanya Taman Eden itu di mana, dari dulu sampai sekarang saya mengatakan Taman Eden itu di sorga. Baik, kalau ada orang yang mau berseberangan dengan saya, silakan. Karena saya yang mendalilkan, maka saya harus membuktikan. Pembuktian saya yang pertama adalah bahwa Taman Eden itu tidak ada kematian di sana. Ya kan? Tadi sudah saya ulas itu ya. Nah, maka setelah ada dosa, pembuangan manusia yang berdosa, yang tidak ada dosa kan hanya ada di surga. Sebentar, Pak, ini pembuangan atau bagaimana ini? Kenapa? Pembuangan atau Eden yang diangkat dari bumi? Dengarlah dulu. Ya. Pembuangan manusia jatuh ke dalam dosa itu di bumi. Setelah itu di bumi ada dosa lagi. Mau kemana Tuhan membuat? Tidak mungkin kembali ke Eden. Tidak mungkin di bumi terus. Karena itu kan sudah ada tempat-tempatnya. Maka Tuhan menciptakan satu lagi tempat namanya neraka. Nah, apakah di neraka nanti manusia berbuat dosa? Tidak lagi. Karena nanti di neraka itu tempat penghukuman. Bedakan ya, bumi dengan neraka. Kalau pertama masih diberikan Tuhan kesempatan bagi manusia untuk memperbaiki diri di bumi. Kemudian ternyata tidak berubah, maka disiapkanlah neraka untuk sebagai hukuman akhir. Situlah kau dihukum. Oke. Mengenai bahasan Eden, nanti bisa kita buat satu sesi tersendiri. Ya kan? Nah, tapi sebelum saya membahas ke tempat yang lain, saya jelaskan kenapa saya mengatakan Eden itu surga. Saya mulai memikirkan itu dari 2 Korintus 12 ayat 2. Di mana dikatakan di sana, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa sorga itu ada tiga tingkatan. Bukan tingkatan ke atas ya, tetapi ada 3 bagian. Apa-apa saja itu? Ya, yang pertama, itulah yang dinamakan kerajaan Allah atau tempat tahtanya, di mana di dalam tahta di tahta itulah Tuhan bersemayam, ya kan? Itu bisa kita lihat di 1 Raja-Raja 2 ayat 8, 1 Raja-Raja 8 ayat 39. Ya. Coba dibaca, Pak. 1 Raja-Raja 8 ayat 39. Dapat? Ayat 39. Ya. Katakan
Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap. Dan engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Karena engkau mengenal hatinya. Sebab engkau sajalah mengenal hati semua anak manusia. Oke, surga ya. Surga Bapak bilang tadi bertingkat-tingkat. Ada tiga bagian, 3 tingkatan ya. Yang pertama, tingkatan pertama itu adalah tempat tahta kerajaan sorga. Atau kalau kita bilang di Inggris, ada 20 wilayah. Wilayah pertama itu di Buckingham. Itu adalah kerajaan Raja Pangeran Charles. Kan demikian. Artinya wilayah kerajaan tingkat pertama. Paham Pak ya? Tingkat kedua itu namanya Taman Kerajaan Allah atau Taman Eden di Yehezkiel 28 ayat 13. Ya, Eden surga berarti. Yehezkiel 28. Yehezkiel 28 ayat 13 aku bacakan aja. Ya. Engkau di Taman Eden yaitu taman Allah. Penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malaikat. Ingat ya Pak ya? Tingkat kedua namanya Taman Eden. Udah? Tingkat yang ketiga atau bagian yang ketiga namanya Firdaus. Wahyu 2 ayat 7. Firdaus sama Eden nggak sama ini? Ikuti dulu Pak, dibaca dulu. Wahyu 2 ayat 7. Wahyu 2 ayat 7 dikatakan, saya bacakan aja. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Artinya ada Taman Eden dan ada Taman Firdaus. Maka apakah kedua taman ini benar adanya bersebelahan? Kita bisa membaca di Kejadian 2 ya. Coba dibuka sekarang Pak, Kejadian 2. Kejadian 2. Ya, saya bacakan ayat 8. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Artinya ada sebuah wilayah namanya Eden. Di dalam Eden itu dibuat Tuhan taman. Di sebelah timur tempatnya, di sana ditempatkan manusia yang dibentuknya. Jadi manusia pertama itu ditempatkan di Taman Eden. Yang letaknya di sebelah timur, ya kan? Nah, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon-pohon di bumi menarik dan baik untuk dimakan buahnya dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, ya kan? Dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Nah, artinya pohon ini berdekatan. Artinya ada dua wilayah situ. Yang pertama Taman Eden, ternyata dibukakanlah rahasianya di Wahyu 2 ayat 7. Satu lagi namanya itu Taman Firdaus, di mana ada pohon kehidupan. Nah, jadi itulah 3 wilayah kerajaan sorga. Nah, kalau ditanya, nanti kita hidup di mana? Yang pertama manusia hidup di Taman Eden. Setelah nanti kita dibangkitkan, kita tidak hidup di Taman Eden, karena itu sudah ditutup dan dijaga oleh kerub. Kejadian 3 ayat 23. Maka kita tinggal di mana? Di Taman Firdaus. Kan sudah dibilang di Wahyu 2 ayat 17. Bahwa nanti Yesus mengatakan, kamu dikasih makan dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan itulah yang membuat manusia itu hidup abadi. Di mana itu tertulis? Di Kejadian 3 ayat 22. Jangan sampai dia mengulurkan tangannya menyentuh pohon kehidupan sehingga dia hidup abadi. Oke, sampai situ paham ya Pak ya? Nah, sekarang pertanyaan Bapak. Apakah manusia nanti hidup bisa waktu di Taman Eden itu kan kawin begini begono, kalau itu surga tentu tidak bisa, kan demikian. Nah, ingatlah ternyata sudah dijelaskan di Wahyu itu. Nanti manusia ini hidup bukan di Taman Eden lagi, tetapi di Taman Firdaus. Kan demikian. Ya. Di Firdauslah kita nanti hidup karena kita nanti dikasih makanan dari sana, makanan pohon kehidupan. Nah, 144 ribu orang dari 12 suku Israel itu akan duduk di mana? Itu duduknya di kerajaan Allah. Ya. Dia bukan di Firdaus, bukan di Eden, tapi duduk di kerajaan Allah. Sebagai apa? Kan dia sudah mengatakan akan memerintah.
kamu akan duduk pada ke-12 murid kan, kamu akan duduk bersamaku di atas tahta. Di Wahyu dikatakan 25. 12 murid-murid, 12 penetua, itulah anaknya Yakub dari 12 suku dan Yesus satu. Pas 25 kan, duduk di atas tahta. Oke. Nah, apa contohnya? Saya sudah pernah khotbah di depan orang, saya bilang contohnya kerajaan Buckingham atau kerajaan Inggris, ya kan? Nah, yang berhak memerintah atau hidup di dalam kerajaan itu sebagai administrasi, tukang sapu, tukang penjaga, semuanya harus orang Inggris asli atau keturunan daripada katakanlah abdi dalamnya. Kalau Keraton Solo lah lebih gampang ya, Keraton Jogja, yang bisa menjadi pelayan di Keraton Jogja itu harus orang Jawa. Itu syarat pertama. Sebentar, tidak bisa orang Batak. Sebentar, tidak bisa orang Batak menjadi abdi dalam di kerajaan Jogja. Nah, sama dengan di kerajaan Allah, tidak bisa orang di luar Yahudi menjadi pengurus atau pekerja di istana kerajaan Allah, kerajaan Tuhan. Nah, lantas kita di mana? Hidup di wilayah-wilayah daerahnya. Contohnya, wilayah Sleman, di situ bebas orang hidup, mau orang Batak, orang apa, semua bebas. Nah, paham ya Pak ya? Saya orang asli itu siapa itu Pak? Kenapa? Yang asli itu, yang warga negara asli itu siapa? Warga negara asli kerajaan sorga itu orang Yahudi. Orang Israel. Iya, Israel. Tidak. Hah? Itu maksudnya ke mana? Waris keasliannya itu berdasarkan keimanannya atau berdasarkan darahnya? Berdasarkan firman Tuhan dong. Akulah Allah Abraham. Allah maksudnya yang disebut orang asli itu keturunan asli keturunan Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Iya, maksud saya yang asli itu berdasarkan keturunan darah atau berdasarkan keturunan iman. Loh, keturunannya si Yakub lah 12 suku. Itu tidak akan diberikan Tuhan kepada orang lain. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, kamu akan duduk bersamaku di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Itu kita nggak bisa yang ke 144.000 itu. Nggak bisa. Kalau kita tidak keturunan si Yakub. Yang 12 itu dari Lewi, dari Gad, Natael, dari Benjamin, dari Yusuf, dari siapa lagi itu? Yehuda. Tidak bisa. Apa? Karena itu untuk pelayan di kerajaan sorga mereka. Sama dengan kerajaan Yogyakarta, tidak bisa orang Batak menjadi raja di kerajaan menjadi abdi dalam di kerajaan Keraton Jogja, nggak bisa itu. Tapi setelah Kristus kita samanya semuanya di dalam Kristus. Kita sama untuk menuju surga, menuju Firdaus, tidak untuk menuju tahta kerajaan sorga atau istananya itu. Itulah sebabnya itulah sebabnya Yesus mengatakan hari ini, dibilangnya kamu akan bersama-sama dengan aku di Matius, di Lukas 22 ayat 28. Akan duduk di atas tahta. Itu yang dibilangnya itu kepada 12 murid adalah keturunan Yahudi. Berarti Tuhan membedakan orang ini. Betul. Hak dia, hak Tuhan, tidak bisa kita ganggu gugat. Tuhan sudah menjanjikan keselamatan berasal dari orang Israel. Tidak bisa kita cabut-cabut itu. Tapi Tuhan sendiri mengatakan dia tidak memandang wajah. Tentang apa? Tentang apa? Bedakan. Konteksnya harus jelas. Tuhan tidak memandang. Hanyalah. Karena kalimat Yesus sendiri mengatakan, barang siapa, kalau kamu saling mengasihi, kamu adalah murid-muridku. Murid. Tapi jadi tidak untuk. Apa yang lebih dekat dari murid? Tetapi tidak untuk masuk menjadi pelayan di kerajaan surga. Pewahyu kan sudah bilang. Aku melihat 144.000 orang. Kita di mana? Tetap ke surga. Tetapi di mana? Di wilayah kedua. Itulah Firdaus. Apakah kita bisa masuk Eden? Tidak bisa. Itu ada pohon pengetahuan. Kalau kita masuk ke Eden lagi, bahaya. Itulah sebabnya iblis tidak diizinkan lagi masuk ke surga, tapi langsung dibuang ke neraka, dibakar. Dan itulah sebabnya terjadi peperangan di surga, karena iblis berusaha masuk ke surga lagi.
melalui manusia ini mau digodanya lagi untuk makan pohon ini, tidak bisa kan Tuhan lagi, udah ke neraka kau lagi. Nah, maka ada nanti hanya 4 wilayah lagi setelah hari penghakiman. Yang pertama, tahta kerajaan sorga. Yang kedua, itulah Taman Eden. Tidak ada lagi manusia bisa di sana karena dia dilindungi oleh kerub. Yang ketiga, itulah Taman Firdaus. Di Firdaus inilah kita hidup karena kita akan makan dari pohon kehidupan. Yang keempat, itulah neraka, tempat penghukuman. Ya, Bapak bilang tadi bahwa neraka diciptakan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Di bumi. Iyalah, diciptakan setelah manusia jatuh dalam dosa. Ya, di bumi. Artinya, Bapak membuat pemahaman bahwa ada penciptaan lagi, kan gitu, Pak? Kenapa? Bapak ingin menceritakan bahwa ada penciptaan lagi. Setelah penciptaan. Ada. Ada. Berarti di dalam Kejadian 1 itu Tuhan belum sempurna menciptakan segala sesuatunya. Makanya aku bilang kita orang Kristen ini harus jeli. Kejadian 1 itu jelas dikatakan apa? Penciptaan langit dan bumi. Ya. Apakah ada proses penciptaan di luar langit dan bumi? Ada apa? Neraka. Neraka bukan di dalam langit dan bumi, tetapi terpisah dari langit dan bumi. Di dalam bumi tidak ada lagi penciptaan karena sudah sempurna. Ya. Menurut Bapak penciptaan terakhir ini bukan manusia, bukan? Bukan. Itu penciptaan kan dibilang bumi berbentuk kosong pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Kan jelas judulnya. Kenapa kita jarang membaca itu? Itu sudah bilang langit dan bumi. Memang saya tahu itu kalau di dalam Alkitab ini yang diceritakan adalah tentang kronologis penciptaan langit dan bumi yang kita diami. Ya. Tapi maksud saya begini nih, Pak. Begini, maksudnya begini. Tidak dijelaskan penciptaan neraka. Lantas dari mana kita Lantas dari mana kita tahu bahwa neraka itu diciptakan setelah bumi ada atau setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Ya lihat aja Bible, urutan ceritanya itu jelas. Taman Eden, bumi, setelah itu kan neraka belum ada dijelaskan. Tiba-tiba muncullah neraka, tempat penghukuman. Artinya Tuhan sudah menciptakan itu. Kan selesai. Maksudnya begini, Pak. Ketika Tuhan menciptakan neraka karena manusia jatuh ke dalam dosa, kita seakan-akan menganggap bahwa Tuhan tidak tahu bahwa kita akan jatuh ke dalam dosa. Tuhan kan sudah tahu. Maka jadi yang diciptakan pertama bukan yang diciptakan Tuhan. Sebentar, biar saya dulu sampaikan. Contohnya begini. Kalau Bapak menyediakan payung ketika hujan telah datang, itu aneh rasanya. Tapi kalau Tuhan itu sudah tahu manusia ini akan jatuh ke dalam dosa. Makanya diciptakanlah neraka sebelumnya gitu. Ya, ingat bahwa pertama sekali Allah menciptakan apa? Langit dan bumi loh. Tujuannya apa langit dan bumi diciptakan? Karena ya Tuhan tahu bahwa manusia ini akan jatuh ke dalam dosa. Sudah? Maka hukuman dari Taman Eden dibuanglah dia ke bumi. Nah, Tuhan memberikan kepada manusia kehendak bebas. Kan demikian. Sekalipun Tuhan Maha Tahu, tetapi Tuhan tidak bisa otoriter. Tuhan selalu memberikan manusia kepada manusia kehendak bebas. Ternyata manusia berbuat dosa lagi di bumi. Maka Tuhan membuat manusia sebentar. Karena sejak Kejadian 3 ayat 13-14, Tuhan berkata, "Hai Adam, di manakah engkau?" Artinya Tuhan masih sayang kepada manusia yang berdosa ini. Tuhan mencari manusia yang berdosa. Bukan berarti sebentar harus saya kaitkan. Bukan berarti Tuhan tidak tahu Adam di mana, tetapi Tuhan ingin mencari manusia berdosa. Nah, setelah manusia ini berdosa, dibuanglah dia ke bumi. Nah, bumi itu adalah pembuangan daripada manusia yang berdosa di Taman Eden. Nah, setelah itu apa? Ternyata Allah katakan apa di Kejadian 6. Maka menyesallah Allah menciptakan manusia ini. Ternyata dosa makin banyak. Dihukum manusia, habis air bah. Tidak jera-jera juga. Ternyata kenapa? Ternyata karena si iblis
bekerjalah di dalam hal ini. Makanya neraka tadi, neraka hukuman. Neraka sudah diciptakan belum? Kenapa? Sudah diciptakan belum neraka? Sekarang. Neraka sudah diciptakan belum? Sekarang. Iya. Ya sudahlah. Tapi makanya belum ada yang mau masuk neraka. Kenapa? Kapan diciptakan? Apakah setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa di bumi. Lihatlah urutan cerita Alkitab. Apa diciptakan? Orang belum ada yang mau dimasukkan neraka kalau gitunya. Memang belum ada, tapi disiapkan Tuhan. Sama seperti sama seperti ketika Adam dan Hawa belum berdosa, tapi Tuhan sudah menciptakan bumi. Kan sudah disiapkan. Karena di Taman Eden tidak boleh ada dosa. Ada dosa kan di paralelnya begini, Pak. Begini. Sebelum manusia berbuat baik, Tuhan sudah menyiapkan surga. Yang Bapak bilang tadi bahwa Eden itu kan surga yang pertama lah ya. Ya, yang kedua itu. Artinya gini dia. Ketika manusia belum bisa berbuat baik sekalipun, Tuhan sudah menyiapkan tempat yang indah. Harusnya paralelnya, yang seimbangnya adalah ketika manusia belum jatuh pun ke dalam dosa, Tuhan harus sudah mempersiapkan tempat untuk hukuman manusia berdosa. Kan sudah bumi. Kan sudah bumi. Ya iya, tadi Bapak bilang kan setelah manusia jatuh ke dalam dosa baru disiapkan apa? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa di bumi. Inilah hebatnya bumi. Sebentar, jangan dipotong dulu. Di bumi kok ada neraka ini, Pak? Bukan neraka di bumi. Maksud saya setelah manusia jatuh dalam dosa di bumi. Ingat, bumi ini adalah tempat paling unik. Di mana dosa dan orang sebentar, di mana dosa dan orang suci ada di bumi. Siapa orang suci yang ada di bumi? Henok dan Elia. Dia tidak mati di bumi. Siapa orang berdosa? Kita semua yang mati adalah orang berdosa. Nah, maka Tuhan menciptakan satu lagi tempat namanya neraka. Ya. Saya tanya dulu, Pak. Neraka itu untuk siapa? Untuk manusia? Apa hanya untuk manusia atau untuk malaikat? Kan sudah saya jelaskan di awal bahwa malaikat ini 2 kali menghasut. Pertama dihasutnya manusia, yang kedua dihasutnya adalah malaikat. Kan sudah saya bilang di Wahyu 12 ayat 4 dikatakan dia menarik sepertiga daripada malaikat surga itu, artinya dibawanya berdosa. Maka neraka itu tempat manusia dan malaikat yang berdosa. Ke sana lah itu semua. Bentar, Pak, ini sepertinya kita agak apa ini? Yang pertama dihasut oleh iblis itu bukan manusia, Pak, malaikat. Karena dihasutnya lah sepertiga malaikat di surga, makanya dia diusir dari surga. Tidak. Iya. Iblis pertama sekali menggoda malaikat. Ayatnya kan jelas urutannya. Iblis pertama sekali, iblis itu kan ya malaikat itu yang iblis. Dia pertama sekali menggoda manusia. Setelah manusia digoda, sebentar. Setelah dia menggoda manusia, manusia jatuh ke dalam dosa, maka dibuanglah manusia. Saat itu iblis masih seorang diri, dialah bapaknya Lucifer itu. Baru digodanya lah malaikat lain. Maka masuklah dia di Kejadian 6. Di mana anak-anak Tuhan melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik, dibawanya lah itu sepertiga menikahi anak-anak manusia itu. Tetapi mereka belum dibuang dari bumi. Sampai kepada ketika Yesus berkata, ketika Yesus berkata, Lukas 10 ayat 18, lalu Yesus berkata kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Yesus yang bisa melihat iblis hanya Yesus di bumi ini. Dia dibawa dicobai di atas bukit juga oleh iblis. Maka Yesus melihat dijatuhkan. Nah, menurut Wahyu mengatakan, kapan iblis itu dijatuhkan ke bumi? Ketika Yesus lahir. Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Artinya si iblis itu berdiri di depan manusia untuk menelan Yesus. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ternyata tak bisa. Bentar. Ini Bapak seperti agak jauh nih menyimpang menurut saya. Ada menyimpang itu. Sebentar ya. Saya tanya gini. Bapak mengatakan
Neraka diciptakan ketika manusia jatuh ke dalam dosa di bumi. Ya. Oke. Bukan neraka Artinya di bumi ya. Ya. Neraka di bumi. Bukan neraka di bumi. Bukan. Ya, oke, ya. Saya sudah jelas-jelas mengucapkannya. Neraka kan cuma satu ini, Pak. Ya. Betul? Kan cuma satu neraka. Oke. Bapak mengatakan bahwa neraka diciptakan ketika manusia jatuh dalam dosa di bumi. Ya, oke. Dan neraka itu kan artinya ada tempat untuk menghukum makhluk yang berdosa. Ya. Pertanyaannya kalau Bapak bilang situ, kenapa waktu Lucifer jatuh ke dalam dosa neraka belum dibuat? Loh, suka-suka Tuhan lah. Masa kita mengatur Tuhan? Bukan, Pak. Bukan begitu. Di mana dikatakan neraka itu diciptakan setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Begini loh. Nggak ada Alkitabnya. Loh, kenapa tidak ada? Gimana? Aduh, gimana sih? Sebentar. Aku ceritakan bahwa Tuhan menciptakan tempat pembuangan yang berdosa itu namanya bumi pertama sekali. Maka itulah dibilang Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah dipersiapkan itu. Bentar, Pak, sebentar. Bumi ini bukan tempat pembuangan. Beda kita dengan yang lain. Loh, kenapa tidak? Gini, biar saya ceritakan ya. Sebenarnya Eden itu adalah sebuah keadaan. Keadaan yang begitu indah. Tapi ketika manusia melakukan dosa, maka keadaan Eden itu diangkat dari bumi. Makanya di Timur Tengah sana ada namanya Sungai Tigris. Sungai Efrat. Begini, apakah Pak. Bapak pikir itu sesuatu yang bukan dari dulunya itu? Begini, Pak. Kalau untuk mengenai itu saya bilang buat nanti khusus mengenai Taman Eden. Kita berapologet di situ. Tetapi tidak apa sebentar. Saya klarifikasi dikit. Orang hanya mengatakan bahwa Eden di bumi berdasarkan Efrat Tigris. Bukan itu dasarnya. Contoh saya dari Danau Toba. Saya diusir dari mama saya dari Danau Toba. Pergi saya ke Pekanbaru. Ada di situ saya lihat danau. Saya tulis namanya Danau Toba. Kan tidak masalah. Kita bukan melihat dari situ, tetapi kita lihat di akhir cerita, di awal cerita berkata ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Kalau itu di bumi, kemana pohon itu sekarang? Dan ada kerub menjaga. Mana kerubnya? Saya lihat dulu. Mau kita bilang sudah diangkat, Pak. Apa angkat-angkat? Mana ada angkat-angkat? Memang itu koper. Kita ini bukan seperti umat sebelah yang mengatakan si Adam itu dijatuhkan dari surga. Bapak ingat perkataan Yesus? Hanya dia yang berasal dari surga, ya. Hanya satu yang pernah datang ke dunia ini yang berasal dari surga, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa Eden itu adalah surga, lalu dia dibuang ke bumi, berarti sudah ada berapa orang yang turun ke dunia ini yang berasal daripada surga? Sebentar, yang dimaksud dengan ayat itu adalah dari tahta kerajaan sorga. Bukan dari sorganya. Sama dengan firman, aku sudah turun dari sorga. Dan aku tidak melihat satu orang pun naik ke surga. Sementara Bible mencatat Henok dan Elia diangkat ke sorga. Tetapi Wahyu membukakan kuncinya. Mereka sudah di sorga, tapi bukan di kerajaan sorga, melainkan di Firdaus. Sehingga Yesus mengatakan, belum satu manusia pun yang naik ke kerajaan sorga. Mohon dibedakan. Berarti dulu Adam bukan di bumi nih awalnya? Tidak, di Taman Eden. Di Taman Kerajaan Allah. Surga. Kenapa? Berarti Taman Eden itu di surga? Iya. Taman Kerajaan Allah. Tepatnya Taman Kerajaan Allah. Tidak mungkin. Sebentar dulu. Tuhan tidak akan mungkin memiliki taman di bumi. Ya, karena bumi adalah tempat segala kesusahan. Saya mengikuti alur Bapak. Bapak mengatakan bahwa Adam di surga. Ya udah. Kemudian karena dia jatuh ke dalam dosa, dia diusir ke bumi. Tolong di surganya ditambahi Eden ya. Oke, di Eden ya, di Eden. Bagian. Di Eden aja bilang. Eden itu di surga, kan gitu kan? Ya. Nah, kemudian karena dia melaksanakan dosa di Eden, yang wilayah surga itu, lalu dia diusir ke bumi. Dijatuhkanlah dia dari langit sana ke bumi. Atau diantar malaikat, nggak tahu lah. Pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya, ketika Tuhan menciptakan Adam, berarti siapa yang mengambil tanah dari bumi ini dibawa ke Eden sana? Ya Tuhan lah. Kan gini Tuhan ngambil itu. Nggak perlu turun kayak
diutuslah. Aduh, jadi kita lama-lama nggak percaya Tuhan itu maha. Tinggal dikatakannya aja. Apa? Kan dibilang. Maka dibentuklah dia dari tanah dari bumi. Bukan dibilang dari tanah dari Eden. Kalau memang Eden itu di bumi akan dibilang dari Eden aja diambil dibentuk. Dan dia diusir pun tidak ke Eden kalau Eden di bumi. Tetapi di mana kamu dibuat, diambil tanahmu diambil. Kejadian 3 diusirlah dia ke sana dibuang. Kenapa enggak? Tapi nanti kalau Bapak bilang suka-suka Tuhan, Pak. Ini memang suka Tuhan. Kita kadang menjadi tidak percaya bahwa Tuhan itu serba maha. Aneh. Ya itulah kalau jawaban sudah adalah kan pertanyaannya kan sudah susah. Tuhan. Tadi Bapak bilang Tuhan menciptakan neraka karena manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Tapi ketika saya tanya kenapa Tuhan tidak menciptakan neraka ketika iblis ke dalam dosa, jatuh ke dalam dosa, Bapak bilang suka-suka Tuhan. Jadi kan nggak bisa menjawab dia. Ya, kan sudah saya jelaskan bahwa pada saat itu apa alasannya? Maksudnya gini. Sebentar. Apa alasan Tuhan? Apa yang membuat Tuhan berbeda memperlakukan umatnya ketika manusia dalam dosa lalu dibuatkan neraka? Tapi ketika iblis jatuh dalam si Lucifer jatuh dalam dosa, neraka nggak dibuat. Nah, dengarkan. Iya, dengarkan. Apa? Dengarkan. Oke. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tempatnya adalah bumi. Ketika iblis jatuh ke dalam dosa, dia masih tinggal di surga karena Tuhan belum punya alternatif lain. Dan iblis masih bisa naik turun surga. Bisa ke bumi, itulah di Ayub 1 ayat 6. Bisa dia ke surga lagi bertemu Tuhan. Itulah fakta. Coba Bapak baca dulu Yesaya 14 itu. Apa dikatakan di situ bahwa Eden itu Pak bukan surga. Bacakanlah. Nah, coba ya ini ya. Saya bacakan di Yesaya 14 ya. Wah engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Gitu? Jadi waktu manusia belum diciptakan, si Lucifer itu sudah melakukan dosa, dia sudah dijatuhkan ke bumi. Bapak tahu nggak bintang fajar itu siapa? Nanti ada 2 loh. Fajar itu si Lucifer awalnya, tapi kemudian kalau di Wahyu. Baca di Perjanjian Baru bintang fajar siapa? Yesus. Jadi ada 2 bintang fajar, lihat konteksnya. Sebentar dulu, sebentar. Jangan Bapak katakan Yesus karena sama nama, lalu sama orangnya. Si Judas juga Yesus namanya. Makanya saya bilang lihat konteksnya. Iya. Ya. Jadi maksud Bapak yang Yesaya 12 ayat 14 ini Yesus ini memaksudkan. Itu harus ada pembahasannya, Pak. Enggak, saya tanya dulu. Makanya aku bilang jangan melebar ke sana dulu. Yesaya 14. Nanti ada biar saya jelaskan. Biar saya jelaskan sekali ya. Bentar dulu, biar saya jelaskan ya. Ya. Di dalam Yesaya 14 ayat 12 dikatakan ketika Lucifer berniat untuk menyamai yang maha tinggi, rencananya itu ketahuan, lalu dibuang dia ke bumi. Dibuang ke bumi. Pada saat itu ya bumi memang belum ada penghuninya. Lalu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Artinya sebenarnya Eden itu bukan di surga, Pak. Pada bagian mana? Saya belum lihat nih, Pak. Pada bagian mana dikatakan itu duluan baru diciptakan manusia? Saya nggak lihat loh. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur putra fajar. Dulu, ya gini ya, sebentar ya. Ada kata bangsa-bangsa, artinya manusia sudah ada. Aduh. Makanya engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Tahu Bapak bangsa-bangsa ini yang mana? Ya jelaskanlah. Kok ditanya bangsa-bangsa yang dimaksud itu yang mau menjelaskan kepada aku, jangan ditanya kepada aku. Jelaskan bahwa bangsa-bangsa itu bangsa-bangsa yang dimaksud ini bahasa aslinya para malaikat-malaikat yang memberontak itu. Oh gitu. Iya. Nah sekarang saya tanya, ketika Yesaya menceritakan ini, Yesaya itu manusia atau malaikat? Manusia. Ya udah, artinya manusia itu dicipta, gimana sih? Masa dibuang dulu baru ciptakan? Tidak. Oke. Kalau begitu maksud Bapak setelah ada bangsa-bangsa baru Lucifer memberontak? Sebentar. Bintang bukan setelah bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ini adalah manusia. Iya. Kan dibilangkan di Wahyu. Dia mulai datang mau menghajar Yesus. Kan itu. Sebentar. Kalau mengenai bintang timur. Ada Yesus, bentar. Sebelum ada Yesus berarti Lucifer mesti di surga sana main-main. Memang
iya naik turun surga. Kita bisa bilang apa? Itulah faktanya. Dia belum dibuang ke bumi. Gimana sih? Dia masih bisa, hey iblis, dari mana kau, kata Tuhan. Aku keliling-keliling bumi ini Tuhan. Ternyata kulihatlah si Ayub. Bisalah aku tes dia dulu ya. Silakan kau tes. Tapi jangan kau sentuh nyawanya. Kita bisa bilang apa? Cuma pohon pengetahuan sudah dijaga, iblis tidak masuk. Pohon pengetahuan sudah dijaga 2 kerub, iblis tidak bisa masuk. Itu aja bedanya. Nah, kalau mengenai bintang timur, hati-hati membahas bintang timur. Kita harus bicara konteks, karena bintang timur itu Yesus pun disebut bintang timur. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk beri kesaksian tentang semua ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gemilang. Wahyu 22 ayat 16. Itu nanti aja pembahasan kita. Oke ya? Karena waktu kita sudah 40 menit. Mengenai bahasan ini kita cukupkan dulu. Nanti tanya lagi, buat konsep, baik mengenai Taman Eden maupun mengenai bintang timur atau membuat apa. Oke, Pak.